Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Wahyu Konsultansi MPD alias Wahyu Sawer. Jangan lupa sebelumnya klik subscribe dan like YouTube Wahyu Sawer. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas modul 1.4 tentang koneksi antar materi budaya positif. Tidak lupa pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada fasilitator Bapak Ida Bagus Gede Eka Putrawan SPD SD MPD dan pengajar praktik Ibu Ade Siti Munawaro MPD yang telah banyak membantu dan juga teman-teman CGP Angkatan 6 Kabupaten Lebak. Kesimpulan mengenai peran CGP dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Pendahuluan, budaya positif adalah nilai-nilai positif yang diyakini sebagai kebiasaan baik oleh seluruh warga sekolah yang membutuhkan konsistensi dalam mewujudkannya dan dibuat dengan tujuan untuk membentuk karakter positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Langkah-langkah strategis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. 1. Mengubah paradigma. Guru dapat mewujudkan budaya positif di sekolah dengan cara mengubah paradigma teori stimulus respon menjadi paradigma teori pilihan, sehingga guru dapat memahami bahwa setiap perilaku murid memiliki tujuan yang didasari oleh 5 kebutuhan dasar manusia. 2. Menerapkan disiplin positif. Disiplin positif menjadi hal utama dalam proses pembentukan budaya positif di sekolah dan menjadi motivasi kita dalam pelaksanaannya. Dan penerapannya ada banyak faktor yang mempengaruhinya. 4. Motivasi perilaku manusia. Diana Gassen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan 3 alasan motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari hukuman. 2. Untuk mengharapkan penghargaan. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Lalu yang kelima, membuat keyakinan kelas. Untuk dapat wujudkan disiplin positif harus dibuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat untuk memotivasi seseorang agar lebih tergerak dan lebih bersemangat. Keyakinan kelas dibuat oleh seluruh warga kelas melalui curah pendapat yang berisi tentang pernyataan universal. 6. Memahami 5 posisi kontrol. Dalam mewujudkan disiplin positif, guru memiliki posisi kontrol yang penting. Sebagai manajer, pemantau, dan teman sangat diperlukan yang mana guru pembimbing murid dalam menemukan solusi permasalahannya. Posisi kontrol yang harus dihindari oleh sebagai pemberi hukum dan membuat orang merasa bersalah karena di posisi ini murid akan memiliki penilaian buruk tentang diri sendiri. 7. Menerapkan segitiga restitusi. Ketika ada kendala dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, maka guru perlu melakukan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan dan mengajarkan siswa untuk mencari solusi secara mandiri. 3 tahap dalam melakukan restitusi segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kaitan budaya positif dengan filosofi KHD. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, seorang pendidik harus menuntun murid dengan sistem among dengan semboyan ing ngarso sung tuloda, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Budaya positif akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga proses pembelajaran yang berpihak pada murid akan terlaksana. Kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah tidak lepas dari nilai-nilai guru penggerak yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut sangat berguna dalam memaksimalkan peran sebagai pelopor dalam menggerakkan komunitas sekolah yang berbudaya positif. Kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak adalah salah satu visi guru penggerak untuk terwujudnya murid yang beriman, bertakwa, serta memiliki akhlak yang mulia. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan nilai-nilai positif yang sudah menjadi kebiasaan dan konsisten dilakukan oleh seluruh warga sekolah di sekolah sehingga menjadi budaya positif. Refleksi pemahaman budaya positif. Setelah pembelajaran modul 1.4 mengenai budaya positif, saya memahami bahwa perilaku murid didasari oleh 5 kebutuhan dasar. 1. Perilaku murid dasar oleh 5 kebutuhan dasar. 2. Disiplin positif harus ditegaskan dengan cara menumbuhkan motivasi internal dari dalam. 3. Hukuman dan penghargaan tidak akan memberi efek jangka panjang dalam menumbuhkan nilai budaya positif. 4. Guru harus mengambil posisi manajer dalam menangani perilaku murid dengan menerapkan segitiga restitusi. Setelah pembelajaran modul 1.4 mengenai budaya positif, saya memahami bahwa 1. Perilaku murid didasari oleh 5 kebutuhan dasar. 2. Disiplin positif harus ditegakkan dengan cara menumbuhkan motivasi internal, yaitu dari dalam diri.
Ketiga, hukuman dan penghargaan tidak akan memberi efek jangka panjang dalam menumbuhkan nilai budaya positif. Keempat, guru harus mengambil posisi manajer dalam menangani perilaku murid dengan menerapkan segitiga restitusi. Setelah pembelajaran modul 1.4 mengenai budaya positif, saya mampu menerapkan konsep-konsep inti mengenai budaya positif baik lingkup kelas maupun lingkungan sekolah. Misalnya menghadapi perilaku membolos, bullying, menyontek, terlambat, dan lain-lain. Dalam menangani kasus-kasus tersebut, saya menggunakan tahapan segitiga restitusi dengan posisi saya sebagai manajer. Saya menciptakan suasana yang nyaman sehingga murid bisa lebih terbuka dan tidak takut. Setelah menerapkan budaya positif dan menangani perilaku murid, saya merasa lebih bijaksana. Saya belajar bagaimana membimbing murid agar mereka memiliki disiplin positif. Sehingga ketika berbuat kesalahan mereka sudah mempunyai nilai-nilai keyakinan. Sehingga mereka menyadari kesalahan sendiri serta mencari solusi untuk memperbaikinya. Saya tidak perlu untuk marah-marah dan memaksa murid untuk mematuhi peraturan. Sebelum mempelajari model ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai? Posisi sebagai pemberi hukuman dan membuat orang merasa bersalah. Saya sering stres dan emosi ketika menghadapi murid yang melanggar peraturan. Alhamdulillah, sekarang saya sudah menyadari bahwa tindakan itu sangat berbahaya bagi perkembangan mental anak. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya belum pernah menerapkan konsep segitiga restitusi. Biasanya ketika saya sudah berhasil meminta murid untuk mengakui kesalahan, saya akan meminta murid untuk meminta maaf dan memberi mereka sanksi. Hal-hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kerjasama yang baik antara semua warga sekolah dan dukungan dari semua pihak sehingga perlu adanya kesamaan pemahaman konsep mengenai budaya positif. Setelah mempelajari modul 1.4, target saya adalah dapat menerapkan konsep-konsep budaya positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah dengan cara 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal kecil. Selain itu, saya akan berbagi mengenai pengetahuan yang saya peroleh tentang budaya positif kepada rekan kerja agar kita memiliki frekuensi dan sikap yang sama. Demikian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat, salam dan bahagia. Jangan lupa klik subscribe YouTube Wahyu Sawer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.